Selamat pagi, siang, atau malam untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Erik Dito Tampu Bolon dengan NIM 28026474423. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proposal yang sudah saya buat. Di sini proposal saya berjudul Analisa Kesenjangan Pendidikan serta implikasinya terhadap kemajuan standar pendidikan berkelanjutan dalam masyarakat kota dan desa. Baik, latar belakang masalahnya adalah pendidikan itu merupakan pondasi kemajuan sebuah bangsa. Negara yang maju pasti memiliki sistem pendidikan yang berkualitas tinggi. Di sini juga terdapat disparitas, ketimpangan, perbedaan yang cukup signifikan kualitas pendidikan antara wilayah kota dan desa. Dan yang terakhir, kesenjangan ini akan menghambat tercapainya standar pendidikan berkelanjutan secara nasional. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya buat di sini adalah apa aja sih faktor-faktor yang utama yang menyebabkan kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kemudian solusi apa sih yang benar gitu atau yang strategis yang dapat diusulkan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan ini? Karena kan seperti kita ketahui, kita akan menggapai Indonesia Emas 2045. Oke, metodologi proyek di sini yang saya gunakan adalah wawancara dengan narasumber Kepala Program Studi Sistem Informasi di Institut Teknologi Delia itu universitas saya dulu, Pak Samuel Indra Gunawan Situmayang STI MSC. Di sini ada dokumentasi saya ketika saya melakukan wawancara dengan beliau melalui via Zoom meeting. Kemudian hasil temuannya, narasumber saya yaitu Pak Samuel mengatakan faktor infrastruktur dan sumber daya yang menyumbang gitu kan kesenjangan pendidikan gitu kan antar kota dan desa gitu kan. Di sini bisa dilihat perbedaan signifikan antara kota dan desa dalam ketersediaan dan kualitas infrastruktur, yaitu gedung, fasilitas belajar, itu itu sangat beda gitu kan. Bahkan ada daerah yang belum tersentuh listrik ya. Itu itu benar. Poin kedua, kesenjangan sumber daya, yaitu peralatan teknologi antara kota dan desa. Kita tidak bisa samakan peralatan teknologi yang digunakan untuk belajar mengajar di kota dan di desa itu pasti timpang dan ketiadaan upaya serius pemerintah dalam pemerataan fasilitas sumber daya pendidikan. Dan ini bisa dilihat ya, yang saya temukan di internet ada berita yang di mana headline-nya itu masih ada 700 desa tanpa listrik di Kalbar. Kemudian selanjutnya ini hasil temuannya yang kedua gitu kan. Distribusi tenaga pendidik yang berkualitas. Nah, di sini guru berkualitas cenderung memiliki mengabdi di perkotaan. Nah, hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan infrastruktur. Dan ya, guru yang berkualitas itu cenderung ya untuk mengabdi di perkotaan ya, karena di perkotaan itu mudah mendapatkan apa aja, murah juga gitu kan. Dan ini didukung oleh, ini saya menemukan sebuah berita headline juga kan, distribusi guru di daerah terpencil belum merata. Hasil temuan yang ketiga, perubahan pola pikir masyarakat itu penting. Nah, solusi mendasar juga memerlukan perubahan pola pikir dan penanaman integritas anti korupsi di masyarakat itu sendiri gitu kan. Jadi pola para masyarakat ini juga harus berubah gitu kan. Jangan hanya menyalahkan pemerintah juga gitu kan. Karena kalau kita lihat juga di headline berita, di sini ada berita mengapa orang Indonesia tega menjara barang korban kecelakaan. Kemudian viral video warga jarah muatan telur dari pickup yang alami kecelakaan di Sumatera Utara gitu kan. Nah, jadi kita itu tidak bisa gitu kan menyalahkan pemerintah. Ini kenapa sih kesenjangan pendidikan itu sangat timpang gitu kan antar kota dan desa? Karena itu bisa juga itu mulai dari kita sendiri gitu kan. Kita ubah pola pikir kita, solusi yang ditawarkan, solusi untuk pemerataan infrastruktur dan sumber daya, peningkatan alokasi anggaran, dan fokus pembangunan perbaikan infrastruktur di gedung, lab, atau perpustakaan gitu kan. Dan itu harus dijaga dengan ketat gitu kan, supaya tidak ada penyelewengan dana gitu kan, atau korupsi. Kemudian penyediaan sumber daya kunci seperti akses internet, komputer, buku secara merata, dan juga listrik. Itu perlu sekali, karena kan seperti kita lihat tadi kan masih terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang masih belum terjamah listrik.
Dan kedua, standarisasi minimum akses pendidikan gitu kan. Menetapkan standar minimum akses fasilitas dan sumber daya dasar seperti internet, perangkat digital untuk setiap sekolah supaya tidak terdapat perbedaan fasilitas di kota dan pedesaan karena sudah terstandar dengan benar dan terstruktur gitu kan. Jadi bekerjanya berdasarkan standar, pengadaan barangnya juga berdasarkan standar, tidak ada ketimpangan, semuanya adil gitu. Kemudian ketiga, program pendidikan karakter dan perubahan pola pikir. Nah, mengintegrasikan nilai-nilai integritas anti korupsi gotong royong dalam kurikulum semua jenjang. Nah, jadi kesimpulannya apa sih? Nah, kesimpulannya adalah kesenjangan pendidikan di Indonesia itu memang disebabkan oleh kompleksitas masalah infrastruktur. Karena Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang terpencar dan banyak. Jadi sangat sulit untuk menjamah semuanya. Nah, distribusi tenaga pendidik itu juga penting dan perubahan pola masyarakat itu juga penting. Pemerataan fasilitas, standarisasi. Nah, ini yang penting standarisasi akses dan revolusi mental melalui pendidikan karakter adalah kunci gitu kan. Investasi dalam pendidikan yang setara adalah investasi untuk masa depan yang dimana ya untuk meraih Indonesia Emas 2045 tadi. Nah, refleksi saya pribadi itu ya bagaimana kita bisa bersaing gitu kan di kancah global gitu kan kalau di kita saja kesenjangan pendidikan, disparitas pendidikan itu masih timpang sekali antara kota dan desa. Itu masih belum seimbang gitu kan. Itu sangat sangat timpang. Masih terdapat wilayah yang belum terakses internet, belum tersentuh listrik gitu kan. Seperti itu. Baik, sekian saja presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.